Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Dengan memadatkan garis keturunan Hongmeng ke-10, Tan Yun kini telah mengembangkan tubuh hegemoni Hongmeng ke puncak tingkat 5, memiliki kekuatan kekerasan merobek senjata pamungkas dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, ukuran tubuh Tan Yun bisa meroket hingga 30 kaki. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama Soul Vein Realm, ia dapat memasuki tahap awal dari tahap ke-6 tubuh Tuan Hongmeng, dan berdasarkan tubuh Hongmeng tingkat kelima, ia dapat memadatkan Hongmeng yang lebih kuat. Kristal, Tan Yun menahan antisipasinya dan menghitung waktu di luar. Setelah perhitungan, dia telah menghabiskan 426 tahun dan 5 bulan di lantai 3 Menara Suci Linglong. Menurut dunia luar, 1 hari setara dengan 3 bulan di Menara 3 lantai, dan sekarang dunia luar telah melewati 4 tahun 7 bulan. Ada 4 tahun dan 4 bulan tersisa sebelum para Saint dan Saints dari semua Vena menantangku. Petik 2. Ketika saya dipromosikan ke tingkat pertama Soul Vein Realm, saya bisa memulai tingkat kelima dan ke-6 Pagoda Suci Linglong. Memikirkan hal ini, Tan Yun memeriksa naga emas dan singa di Menara Suci lantai 2, dan menemukan bahwa lelaki besar itu telah memasuki kedewasaan tingkat kelima dari tahap pertumbuhan tingkat kelima, dan kemudian memasuki periode transisi tingkat kelima. Tanda seru. Dari perspektif Menara Suci lantai 2, 1 hari kultivasi setara dengan 1 bulan di dunia luar, kecepatan kenaikan naga emas dan singa tidak menyenangkan, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan langit. Setelah naga emas diwarisi, Tan Yun mengambil kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan kemudian memeriksa kera iblis pembunuh surga yang telah berkultivasi di lantai 3, dan menemukan bahwa orang ini telah memasuki periode pertumbuhan tingkat ke-6. Jelas, Tan Yun menghabiskan lebih dari 400 tahun di retret 3 lantai, kera tua telah meninggalkan Menara Suci setelah dia dipromosikan ke tahap kelima dari periode kesusahan, dan setelah dipromosikan ke tahap ke-6 dari tahap awal. Di tempat tertentu, dia kembali ke Menara Suci 3 lantai. Sampai sekarang telah memasuki periode pertumbuhan urutan ke-6. Periode pertumbuhan Orde ke-6 setara dengan basis kultivasi tingkat 6 dari ranah jiwa biksu. Namun, dengan kekuatan kera iblis pembunuh surga yang melompati tantangan, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari Soul Realm Dzogchen. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, setelah saya dipromosikan ke tingkat pertama dari Vena Jiwa, saya akan memasuki Menara Suci lantai 6 untuk berlatih. Petik 2. Pada saat itu, biarkan kera tua memasuki lantai 5, dan biarkan orang-orang besar berlatih di lantai 4. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan matanya dengan konsentrasi, dan mulai merasakan penghalang dari alam pembuluh jiwa dalam kegelapan. Waktu di menara, 40 tahun kemudian. Tiba-tiba, merayu, mengaum, langit di atas lembah abadi nomor 1 adalah embusan angin, dan langit yang semula cerah menjadi gelap gulita dalam sekejap mata. Namun, itu 30.000 mil di atas lembah abadi nomor 1, ditelan oleh awan yang mengepul, momentumnya sangat mengejutkan. Awan gelap yang luas terkadang menyapu langit seperti gelombang hitam, terkadang seperti pegunungan gelap yang merayap perlahan menekan langit, seolah-olah akan jatuh di saat berikutnya, menghancurkan area 30.000 mil dari No. 1 lembah peri. Hebatnya, di awan gelap yang megah dan menakutkan, surga emas yang besar menjulang. Kemudian, bencana hijau besar muncul. Kemudian datang serangkaian kesengsaraan langit biru besar, kesengsaraan langit merah, kesengsaraan coklat, kesengsaraan langit yang hampir transparan, kesengsaraan kekuatan guntur. Itu muncul dari waktu ke waktu dalam kegelapan, sangat menakutkan. Pada waktu bersamaan, di Dojo Meritorious, Zheng dan Sovereign Tantai Xuanzong melapor ke Shen Qingqiu, yang merupakan murid dari Xianmen Meritorious murid Meritorious, dan seorang murid dari Sein Meritorious murid Meritorious, yang melihat bencana besar di timur dan bergidik. Ya Tuhan, siapa yang melintasi perampokan ini? Kata-kata terkejut Shen Qingqiu juga tidak nyaman. Tantai Xuanzong memandang kesengsaraan surgawi dan bergumam pada dirinya sendiri, sejauh itu mengungkapkan aura kesengsaraan surgawi. Itu harus menjadi pembudidaya lapisan ke-6 di alam Vena Jiwa, melintasi kesengsaraan surgawi kecil dari alam Vena Jiwa. Siapa yang telah menyentuh penghalang 7 lapis dari Soul Vessel Realm? Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, peringkat surgawi kecil pembudidaya alam jiwa suci datang ketika tahap ketiga jiwa suci dipromosikan ke tahap keempat, sedangkan bencana surga kecil tahap jiwa adalah ketika tahap ke-6 alam jiwa dipromosikan ke tahap ke-7. Master Sekte, bawahanku tidak tahu. Shen Qingqiu, yang masih berada di alam jiwa, berkata dengan gemetar, wanita tertua telah selamat dari kesengsaraan surga kecil dari alam jiwa 2 tahun lalu.
Nona kedua baru saja melewati alam jiwa Xiao Tian kemarin. Jie, dipromosikan ke tahap ketujuh dari alam Vena jiwa. Master Sekte, menurut kebenaran, tidak ada yang bisa menyentuh penghalang 7 lapis nadi jiwa dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Dari kata-kata Sen Qingqiu, dapat dilihat bahwa meskipun wilayahnya tidak tinggi, ia dapat melihat banyak pengetahuan. Yah, Shaoan, jangan tidak sabar, Master Sekte ini ada di sini untuk melihat siapa yang akan mengatasi bencana itu. Tantai Xuanzong berkata, melepaskan kesadaran spiritual. Perasaan spiritual seperti gelombang tak terlihat yang meluas ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat bernafas, ketika indera spiritualnya menutupi lembah abadi nomor 1 tempat Tan Yun tinggal, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya muncul di lautan badai. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memancarkan aura kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, dia meluncur keluar dari aula utama, naik ke langit dari lembah abadi No. 1, dan terbang melintasi langit di pegunungan timur. Segera, awan gelap yang luas menggeliat dengan kecepatan ekstrim mengikuti Tan Yun. Tan Yun, Yuner melintasi perampokan, bagaimana mungkin? Petik 2. Yuner hanyalah kesengsaraan besar dari alam jiwa suci, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kesengsaraan kecil dari alam jiwa? Tantai Xuanzong berseru dengan linglung, hatinya terbalik, dan matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa. Dia terkejut, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak percaya itu benar. Dengan kualifikasi Xuanzong di Tantai, dia secara alami tahu apa arti malapetaka besar alam jiwa suci Tan Yun, kekuatan yang sebanding dengan langit kecil alam jiwa. Dalam keadaan normal, itu berarti bahwa begitu Tan Yun dipromosikan ke tingkat jiwa pertama, ia memiliki kemampuan untuk melompati jiwa tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Sungguh tantangan lompatan yang menakutkan. Anda tahu, semakin tinggi alam biksu, semakin lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Apa? Sen Qingqiu menelan ludah, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Sekte, maksud Anda Tuan Sekte muda, sekarang Anda akan berlari ke alam pembuluh jiwa tingkat ke-7. Petik 2. Tidak, Yuner hanyalah bencana besar untuk melintasi alam jiwa suci. Tantai Xuanzong berkata, dan tidak lagi peduli dengan Sen Qingqiu, yang sangat terkejut dan tumpul, tetapi dia menjebak Tan Yun melalui kesadaran spiritual. Dia tampak bersemangat, mengepalkan tinjunya, dan menemukan bahwa setelah Tan Yun terbang 30.000 mil ke pegunungan timur, dia tampak seperti akan menyeberangi malapetaka. Pada saat ini, di gunung 100.000 mil, Tan Yun berdiri dengan tendangan voli di bawah langit. Dia menatap langit berwarna-warni di awan gelap, dan bintangnya mengungkapkan arti mendominasi. Meskipun dia tahu bahwa bencana besar berikutnya adalah bencana surgawi kepunahan atribut ke-11 yang sangat merusak, dia masih tidak takut. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan kelima tubuh Tyrant Hongmeng. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah gelombang awan hitam, kekuatan emas setebal 10 meter dan panjang 2000 meter memusnahkan kesengsaraan, dan itu melemparkan Tan Yun yang tampaknya rendah hati dan tidak penting. Di mana kekuatan emas memusnahkan langit, kekosongan runtuh satu persatu, seolah-olah itu 100 kali lebih kuat dari kekuatan serangan emas oleh para biarawan kekuatan emas. Garis keturunan Hongmeng Kai. Tubuh harmoni Kai. Mengaum. Tan Yun tampak tegas dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas di rambutnya. Segera, tubuhnya melonjak. Napasnya mencapai 30 kaki. Seperti raksasa yang turun ke dunia, itu sangat mengejutkan Tantai Xuanzong yang mengintip melalui indera spiritualnya. Yuner, raksasa dan raksasa di dunia. Tantai Xuanzong gemetar seluruh. Dia memang telah melihat Tan Yun sebelum menyalakan tubuh Hongmeng, berubah menjadi penampilan 10 sang. Alasan mengapa dia tidak kaget seperti sekarang adalah karena sejak zaman kuno, ada banyak latihan fisik, yang memang bisa membuat orang menjadi 10 kaki, bahkan 20 kaki. Tetapi sesuatu yang sebesar 30 kaki, dia belum pernah mendengarnya, dia belum pernah melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Adegan Tan Yun saat ini sebesar 30 kaki dengan kejam menghancurkan kognisi Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri di langit di atas gunung 100.000 Dalton, tidak tahu bahwa Tantai Xuanzong sedang mengawasinya. Tubuhnya yang besar dan sangat terkoordinasi seperti bukit berdiri dengan kuat, memungkinkan kekuatan emas setebal 10 kaki dan panjang 2000 kaki untuk memusnahkan bencana dan membombardir dadanya. Ledakan. Berdengung. Tubuh besar Tan Yun tetap tidak bergerak di tengah getaran dan benturan langit yang tumpul. Di sisi lain, kekuatan emas memusnahkan kesengsaraan,
meledak berkeping-keping, seperti ular piton emas menari di langit, menembak jatuh dari langit menuju pegunungan di bawah. Boom, 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 boom. Suara keras bergema di ratusan ribu gunung, dan puncak puluhan ribu kaki ditusuk oleh kekuatan emas piton emas, dan kerikil jatuh seperti air terjun. Ratusan puncak runtuh dalam debu. Ledakan, merayu. Pada saat ini, kekuatan kayu yang tampak seperti naga hijau memusnahkan kesengsaraan, dan awan gelap muncul, menembus kekosongan secara vertikal, dan membombardir Tan Yun lagi. Segera setelah itu, kekuatan air biru untuk memusnahkan kesengsaraan surgawi, kekuatan api yang berapi-api untuk memusnahkan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan bumi seperti naga bumi coklat dari kesusahan surgawi, satu demi satu terbang turun dari awan yang mengepul, satu demi satu menuju Tan Yun. Dan untuk, ayo semuanya, Tan Yun yang seperti raksasa membuka tangannya, membiarkan 4 kepunahan atribut kesengsaraan surgawi menghantam dadanya dengan keras. Bang, 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 bang. Boom, boom. Setelah Wood Power memusnahkan kesengsaraan surgawi, setelah mengenai tubuh Tan Yun, dengan suara keras yang memekakkan telinga, Tan Yun tetap tidak bergerak seperti gunung, dan kesengsaraan surgawi kepunahan Wood Power runtuh. Segera setelah itu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, 3 kesengsaraan kepunahan, berturut-turut secara kritis menghantam dada telanjang Tan Yunyi, dan mereka runtuh. Prestise yang tersisa dari 4 kesengsaraan kayu, air, api, dan bumi, seperti ombak yang tak terlihat, mengamuk di pegunungan di bawah Tan Yun. Wow, petik 2. Segera, hanya ada ratusan puncak megah yang runtuh. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi menahan akibat dari 4 kesengsaraan, tetapi mereka runtuh dengan akarnya, dan debu naik dari tanah, berubah menjadi ratusan tumpukan besar. Merayu. Pada saat ini, awan gelap dalam radius 30.000 li, seperti mulut besar yang menangis dari surga, mendengar hembusan angin yang keras. Dalam sekejap, kekuatan angin memusnahkan langit, seperti naga angin transparan dan bengkok, dan seperti pusaran transparan besar, tiba-tiba mengebor keluar dari awan gelap, mengalir turun dari langit, dan menyelimuti tembakan Tan Yun. Su, ho, pompa, lempar. Dalam pusaran tenaga angin besar, darah terbang dengan cepat, tetapi bila angin besar berusaha merobek tubuh Tan Yun yang seperti bukit. Ketika kekuatan angin memadamkan malapetaka itu menghilang, Tan Yun masih berjalan dengan bangga ke dalam kehampaan, hanya menderita trauma kulit. Tampaknya seluruh tubuh berlumuran darah, tetapi itu bukan masalah serius. Pada saat ini, di antara awan gelap seperti gunung, kekuatan guntur terang yang tampaknya meluncur di pegunungan memusnahkan malapetaka, tiba-tiba, turun dari awan gelap. Kekuatan guntur ini memusnahkan bencana surgawi. Tebalnya 30 kaki dan panjangnya 3.000 kaki. Dengan kekuatan guntur sombong yang menghancurkan segalanya, itu mengenai Tan Yun. Engah, tubuh Tan Yun yang seperti bukit, setelah diledakkan ratusan kaki jauhnya, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Dan kekuatan guntur yang menakutkan memusnahkan bencana surgawi, itu berubah menjadi ular sanca listrik sepanjang 100 kaki, menghilang tak terlihat ketika mengamuk di kehampaan. Wow, Tan Yun, yang dibombardir dengan kekosongan ratusan kaki, menyeka darah dari sudut mulutnya, menegakkan dadanya, dengan tampilan provokatif, melonjak ke langit. Dalam adegan ini, Tantai Xuanzong, yang mengintip melalui indera spiritualnya di bidang berjasa, sangat ketakutan. Bocah konyol ini, kenapa kamu tidak berlutut dan menyeberangi malapetaka secara religius? Dengan begitu, kekuatan malapetaka bisa menjadi 80%. Bahkan jika kamu tidak berlutut, kamu dapat bertahan dari bencana dengan berdiri di pegunungan. Dengan cara ini, kekuatan bencana dapat dikurangi sebesar 10%. Bocah bau ini benar-benar memilih untuk melakukan tendangan voli melalui kesengsaraan, ini cukup untuk menahan kekuatan kesengsaraan. Petik 2. Pada saat ini, Tantai Xuanzong dipenuhi dengan teka-teki. Tentu saja, dia tidak akan mengerti tindakan Tan Yundu, dan kebencian mengerikan yang muncul di pupil raksasa itu ketika Tan Yunang melihat ke langit. Karena Tantai Xuanzong bukan Tan Yun, dia tidak akan pernah mengerti kemarahan Tan Yun. Marah kepada Tuhan. Selanjutnya, Tantai Xuanzong merasakan melalui indera spiritualnya bahwa kekuatan waktu di awan gelap, bersama dengan kekuatan ruang yang memancarkan kekuatan pengikat yang kuat, turun menuju Tan Yun. Dalam proses datang, kekuatan waktu dan kekuatan ruang bergabung menjadi satu, berubah menjadi badai ruang waktu besar setinggi 30 kaki, dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan semua hal, menelan Tan Yun berlumuran darah. Yuner, di mata Tantai Xuanzong yang cemas, mulut Tan Yun yang seperti gunung kecil menyemprotkan darah,
seperti meteorit besar berwarna darah, meledak ke bawah, meledakkan puncak-puncak yang agung. Warna khawatir Tantai Xuanzong, saat berikutnya, dia digantikan oleh kegembiraan. Tapi Tan Yun yang terluka parah. Dia meraung marah, membubung ke langit dari atas puncak, dan berdiri di udara lagi. Tapi kemudian, sebuah adegan yang membuat Tantai Xuanzong merasa menakutkan bagi Tan Yun terjadi. Tetapi di awan hitam dan badai, kekuatan kematian melonjak untuk memusnahkan malapetaka. Ketika kesengsaraan kematian sepanjang 2000 meter dibor keluar dari awan gelap, aura kuat yang penuh dengan niat membunuh, mania, dan pikiran penghancuran, melampiaskan dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun menatapnya tiba-tiba, mengepalkan tinjunya yang besar dan berdarah, meluruskan tulang punggungnya yang melengkung, masih membenci langit. Benci malapetaka, merayu. Saat langit menangis, dan sisi kehampaan runtuh, kekuatan kematian memusnahkan kesengsaraan, dengan hati dan jiwa yang gemetar, menembus ratusan ribu kaki di kehampaan secara vertikal dan mengenai Tan Yun. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk besar Tan Yun pecah, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh di gunung di bawah. Mengaum, Tan Yun kikiau berdarah, dan ketika dia hendak menghancurkan puncak, dia mengeluarkan raungan marah. Di tengah pergerakan Tantai Xuanzong, dia berayun ke langit. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 300.000 kaki. Ketika Tantai Xuanzong hendak mengingatkan Tan Yun bahwa apa yang telah dilakukan Tan Yun tidak diragukan lagi adalah bunuh diri, pemandangan indah dan penuh warna berikutnya muncul di langit. Tapi di awan gelap, embusan cahaya yang dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat keluar dari awan gelap dan menyelimuti Tan Yun. Tulang rusuk dan trauma Tan Yun yang patah dengan cepat pulih. Bikuj www.xbikuj.cc, pembaruan tercepat dari bab-bab terbaru penjaga. Bab 818 melangkah ke tingkat ke-6 alam kapal jiwa. Xuanzong Tantai di Dojo Meritorious, setelah mengetahui melalui indera spiritual bahwa Tan Yun dengan cepat pulih dari luka-lukanya, dia bertanya tanpa berpikir, bencana macam apa ini? Petik 2. Tanpa diduga, 10 bencana emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian menyerang, tetapi kekuatan terakhir dari cahaya menyembuhkan Yuner. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di atas awan gelap yang luas, bermandikan kekuatan cahaya. Tan Yun memejamkan mata saat dia pulih dengan cepat. Kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng pertama di kolam spiritualnya berubah. Bum bum bum. Ada suara tabrakan di dalam bola besar Hongmeng di benaknya, seolah-olah kehidupan yang tidak dikenal lolos. Segera, serangkaian retakan muncul di permukaan bola Hongmeng, dan retakan itu menjadi semakin besar. Setelah beberapa saat, ketika bola Hongmeng hancur seperti kulit telur, urat jiwa sepanjang 300 meter di negara bagian Hongmeng, seperti ular sanca, menempati di kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng pertama. Dengan urat jiwa pertama, terbentuk di benak jiwa suci Hongmeng pertama. Tiba-tiba, jiwa suci Hongmeng pertama di kolam Tan Yunling menjadi kabur dari esensi. Ini berarti jiwa Hongmeng pertamanya telah menjadi vena jiwa Hongmeng pertama. Pada saat ini, awan gelap 30.000 mil di atas Siwan Dasan menghilang saat berguling dan meringkuk. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan pakaian compang camping dan menginjak kehampaan, telah pulih dari luka-lukanya kecuali sedikit malu dengan kepala dan wajah abu-abu. Napas Solveig Rilem dan napas berat keluar dari tubuh Tan Yun, membuat ruang 1000 mil kosong, dan ditutupi dengan retakan padat. Merasakan kekuatan kekerasan tak berujung yang terkandung dalam tubuhnya, Tan Yun mengangkat kepalanya yang besar, sepasang murid raksasa merah dan marah, menatap langit, hatinya meraung. Dalam cincin tahunan waktu normal, saya membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk maju ke keadaan janin spiritual, keadaan jiwa janin, keadaan pemurnian jiwa, keadaan jiwa ilahi, dan keadaan jiwa suci, dan sekarang saya telah memasuki tahap pertama dari keadaan jiwa. Petik 2. Dalam 30 tahun terakhir, aku telah berjalan di tepi hidup dan mati berkali-kali. Semua kebencian, Tan Yun, aku akan membayar semua makhluk abadi yang mengkhianatiku, dan nyawa musuh di dunia abadi. Petik 2. Di atas keadaan vena jiwa, ada keadaan vena ilahi, negara domain ilahi, negara kelahiran wilayah, dan negara eklosion. Bagi banyak pembudidaya di alam fana, vena ilahi, alam ilahi, wilayah, dan alam eklosion adalah 4 gunung yang sulit untuk dilintasi dalam kehidupan kultivasi. Tapi bagi saya, Tan Yun, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, menjulang, aku akan menyeberang. Memikirkan hal ini, air mata berkedip di pupil raksasa merah Tan Yun, Lusuan, bahkan jika gunung dan sungai runtuh,
matahari dan bulan hancur, kamu akan selalu menjadi istriku. Petik 2. Musuh kita, tidak peduli seberapa keras dan lelah saya, tidak peduli seberapa sulit dan berbahaya masa depan, saya akan membalas dendam. Swanner, jangan khawatir. Hingga 50 tahun, aku akan membawa orang ke Istana Abadi dan pergi ke bawah Gletser untuk membawamu pulang. Dengan hati yang sedih, Tan Yun menyusut dan berubah menjadi orang normal. Wow, detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di atas Gunung Siwan, dan terbang menuju lembah Perino. 1. Dojo yang berjasa. Terbang cepat. Tan Tai Xuanzong menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun, yang berada dalam keadaan jiwa tingkat pertama, terbang dengan kecepatan yang mendekati kecepatan pembudidaya keadaan jiwa tingkat ke-7. Setelah terkejut, Tan Tai Xuanzong tertawa keras dalam tatapan bingung Sen Qingqiu, menantuku yang baik, menantu yang baik. Zong, Sovereign, menantu apa? Sen Qingqiu, seperti biksu Zhang bingung, apakah kamu tidak punya anak? Hehehe, Tan Tai Xuanzong tersenyum dan berkata, menantu yang mana? Apakah Master Sekte ini yang mengatakannya? Setelah Tan Yun kembali ke Aula Besar Lembah Abadi nomor 1, dia meneriakkan kera iblis pembunuh surga dari periode pertumbuhan urutan ke-6 dari Menara Suci 3 lantai yang sangat indah. Dia juga memanggil naga emas dan singa tingkat kelima yang melintasi malapetaka dari Menara Suci lantai 2. Selanjutnya, Tan Yun membuka lantai 5 dan 6 pagoda suci yang sangat indah. Dibutuhkan 400.000 batu roh tertinggi untuk membuka lapisan kelima sehari, dan hari dalam setara dengan 3,5 bulan di luar. Dibutuhkan sebanyak 500.000 batu roh tertinggi untuk membuka lapisan ke-6 sehari, yang sama dengan 4 bulan di luar. Tapi sejauh menyangkut Tan Yun, dia sekarang memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan mengkhawatirkannya. Tan Yun mengeluarkan batu roh kelas atas yang tidak terpakai dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga pagoda suci Linglong, memasukkannya ke dalam pagoda lantai 4, dan membiarkan naga emas dan singa memasuki latihan. Dia memasukkan batu roh kelas atas yang cukup ke dalam formasi roh pusat dari Menara Suci 5 lantai untuk memungkinkan kera iblis pembunuh surga untuk masuk ke dalam kultivasi. Pada akhirnya, dia pergi ke Menara Suci lantai 6 untuk mengubah formasi roh, menempatkan puluhan miliar batu roh yang luar biasa, dan duduk bersila. Dia tidak mengolah hegemoni Hongmeng tingkat ke-6, tetapi mulai berlatih dalam pengasingan dan berpacu dengan waktu. Di menara, 60 tahun kemudian, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang ganda dari Solveig Realm, dan mulai melahap energi spiritual lebih dan lebih gila lagi, bergegas ke ranah. Segera, kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng kedua di kolam spiritualnya berubah. Bum bum bum, di benak jiwa suci Hongmeng kedua, retakan muncul di bola Hongmeng yang besar. Setelah beberapa saat, ketika bola Hongmeng hancur seperti kulit telur, urat jiwa sepanjang 300 meter di negara bagian Hongmeng, melingkar seperti ular sanca raksasa di kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng kedua. Pada saat ini, jiwa suci Hongmeng kedua yang duduk bersila di kolam Tan Yunling menjadi kabur dari intinya. Ini berarti jiwa suci kedua Hongmeng telah menjadi jiwa kedua Hongmeng, dan Tan Yun telah melangkah ke alam jiwa tahap kedua. Tidak ada waktu di menara, dan Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Setelah 70 tahun lagi, Tan Yun memadatkan urat jiwa Hongmeng ketiga di Lingqi, dan memasuki urat 3 jiwa. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan waktu 90 tahun lagi untuk memasuki tahap keempat dari alam jiwa. Butuh 120 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima Solveig Realm. Butuh 140 tahun untuk dipromosikan ke tingkat jiwa ke-6. Dengan kata lain, setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama jiwa, dia menghabiskan 480 tahun di Menara Suci yang indah, dan akhirnya memasuki tingkat ke-6 jiwa. Retak. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dan membuat suara tulang yang keras ketika dia memutar lehernya. Suara seperti ini disebabkan oleh ketidakaktifan Tan Yun selama 480 tahun. Di menara 480 tahun, hanya 4 tahun telah berlalu dari dunia luar. Saat ini, hanya ada 4,5 bulan tersisa sebelum para Sein dan Sein dari semua Vena menantangku. Petik 2. Dunia luar adalah 4,5 bulan, dan masih ada 45 tahun di menara. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia siap untuk berlatih tubuh Tuan tingkat 6, Kristal Hongmeng. Saat Tan Yun melangkah ke alam pembuluh jiwa tingkat ke-6, pada saat ini, dia dapat mengontrol 6 kali, setiap kali dengan 60 helai cairan ilahi Hongmeng, untuk membentuk Kristal Hongmeng. Mata bintangnya penuh harapan,
karena kristal Hongmeng beberapa kali lebih kuat dari tubuh Hongmeng. Tan Yun merenung dengan tenang, memasuki meditasi, dan memasuki dunia harmoni yang luas melalui jantung harmoni di tengah kolam spiritual. Aku merindukan kekuatan. Kekuatan yang dahsyat. Tan Yun berdiri di udara, seperti penguasa dunia Hongmeng, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, murid-murid bintang mengungkapkan harapan yang dalam. Detik berikutnya, 60 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari cairan, dan naik ke udara. Saat mereka berputar-putar di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng, yang terus-menerus menembus ke dalam alis Tan Yun. Apa? Di dalam menara suci 6 lantai yang indah, suara kesakitan yang tidak bisa ditahan Tan Yun tiba-tiba terdengar, dan kemudian adegan mengejutkan terjadi. Dia memperbaiki matanya, tetapi melihat Tan Yun duduk bersila, tubuhnya garang, daging di wajahnya pecah-pecah seperti tanah yang kering, dan darah mengalir keluar dari kulit yang retak. Segera setelah itu, kulit kepala Tan Yun dan lapisan daging di wajahnya terpisah dari pipinya, seolah-olah pipinya telah robek. Yang lebih tragis lagi adalah leher Tan Yun dan bahkan lapisan daging di tubuhnya ditutupi dengan garis-garis darah. Retakan di kulit seluruh tubuh semakin besar, dan mereka terpisah dari tubuh satu demi satu saat bernafas. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya telah terkelupas dengan lapisan kulit dan daging di sekujur tubuhnya. Darah itu sangat menakutkan. Segera, helai cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir dari alis Tan Yun, mulai menyebar di sepanjang wajah Tan Yun yang kehilangan kulit, dan akhirnya membentuk lapisan cairan yang seragam, kemudian mulai menyebar di sepanjang leher dan ke seluruh tubuh yang berdarah. 1 jam kemudian, ketika darah Hongmeng menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun, cahaya keemasan samar secara bertahap muncul, seolah-olah lapisan cairan emas menutupi Tan Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng secara bertahap memadat di permukaan tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. 3 tahun penuh kemudian, ketika Hongmeng Senye di tubuh Tan Yun benar-benar memadat menjadi padatan kuning keemasan, ia mulai retak dan terurai. Setelah 2 tahun, wajah, leher, dan bahkan seluruh permukaan tubuh Tan Yun telah menjadi partikel emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk kulitnya menjadi kristal Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menggunakan Hongmeng Divine Essence untuk melunakkan daging dan darah seluruh tubuh dan urat seluruh tubuh di kulit. Ketika tempering selesai, Anda dapat memasuki tahap kristal Hongmeng Orde ke-6. Pada saat itu, seluruh otot tubuh, 8 saluran meridian aneh, dan seluruh tulang tubuh akan disempurnakan, yang berarti penyelesaian kultivasi kristal Hongmeng tingkat ke-6, sehingga memasuki tahap master tingkat ke-6. Sekarang, Tan Yun memiliki 5 kesempatan tersisa, hanya untuk melunakkan daging dan darah seluruh tubuhnya, seluruh meridian tubuh, seluruh otot dan otot tubuh, 8 saluran meridian aneh dan seluruh tulang tubuh. Tan Yun memasuki meditasi lagi, datang ke dunia Hongmeng, berdiri di udara, dan berkata dengan ekspresi tegas, cairan surgawi Hongmeng, telan aku. Berdengung. Dalam sekejap, 300 helai Hongmeng Divine Liquid, dari permukaan cairan yang luas, naik ke langit satu demi satu, dan ketika mereka berputar dengan panik di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan helai Hongmeng Divine Liquid seperti rambut, yang menembus ke dalam Tan alis Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng dengan kejam menelan Tan Yun, daging dan darah, meridian, otot, 8 saluran meridian aneh, dan tulang dimanapun di tubuhnya. Cairan ilahi Hongmeng yang dengan cepat mengalir ke tubuh Tan Yun berubah menjadi cairan keemasan pucat. Setelah dengan gila-gilaan menghancurkan daging, meridian, otot, 8 saluran meridian aneh, dan tulang, itu berubah dari cairan emas menjadi daging, darah, dan meridian. Otot, 8 saluran meridian aneh, dan penampilan tulang. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa daging dan tulang di dalam kulit Tan Yun saat ini semuanya telah berubah menjadi cairan berkilau emas. Mendesis. Tan Yun sangat kesakitan sehingga dia menghirup udara dingin lagi, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan matanya. Rasa sakit seperti ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah momen paling menyakitkan Tan Yun sejak dia mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dia tahu bahwa rasa sakit semacam ini akan berlangsung selama beberapa dekade. Rasa sakit hanya akan hilang ketika daging dan darah seluruh tubuh, meridian, otot dan tulang, 8 saluran meridian aneh, dan tulang sepenuhnya dipadatkan dari keadaan cair emas, dan kemudian sepenuhnya terurai menjadi partikel emas. Waktu berlalu Tan Yun seperti bertahun-tahun. 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 35 tahun kemudian,
Tan Yun, yang hampir mati rasa karena rasa sakit, merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya secara bertahap melemah. Setelah 3 hari lagi, ketika rasa sakitnya hilang, Tan Yun, duduk bersila, merasakan kekuatan di tubuhnya meroket. Setelah kekuatan yang meroket berlangsung selama 1 jam, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung. Dia menemukan bahwa apakah itu kulitnya, daging dan darah, meridian, otot dan tulang, 8 saluran meridian aneh, dan tulang seluruh tubuh, semuanya berubah menjadi partikel emas. Ini menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan kultivasi tubuh Tuan tingkat 6 Xiao Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak subsakral kelas menengah dengan tangan kosong. Angkat tangan dan kaki Anda untuk menghancurkan gunung. Hongmeng kristal tutup. Dalam pikiran Tan Yun, kulit butiran emasnya, serta daging butiran emas, meridian, di tubuhnya, kembali ke warna aslinya. Dengan senyum di wajahnya seperti angin musim semi, Tan Yun berdiri dari tanah dan berkata dengan ringan, Hongmeng Crystal Key. Petik 2. Berdengung. Saat ruang di dalam menara bergetar, tubuh Tan Yun bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Selain rambut hitamnya, tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal emas. Aura kekerasan merembes dari tubuhnya, membuat menara 6 lantai yang besar itu kosong. Seperti retakan berselang-seling muncul. Hahaha, sangat bagus. Tan Yun tertawa, tubuhnya yang besar menjadi ukuran aslinya lagi, dan kemudian dia mengeluarkan jubah biru baru dari cincin Qian Kun dan mengenakannya. Sekarang ketika saya memasuki tingkat ke-6 dari Solveig Realm, dan tubuh Tuan Hongmeng telah dipromosikan ke tahap Dacheng tingkat ke-6, saya ingin melihat seberapa kuat jiwa saya. Petik 2. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melambaikan tangannya, boom. Setelah pintu pagoda 6 lantai perlahan terbuka, Tan Yun terbang keluar dari pagoda suci di langit, dan kemudian keluar dari aula utama, dan muncul di lembah Perino. Satu rumput hijau subur. Sudut mulut Tan Yun meringkuk, rambutnya berkibar, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit. Setelah bernafas, ia melampaui 100.000 li pada tahap ketiga dari alam jiwa suci Tan Yun, dan kemudian langsung menuju ke lapisan awan. 200.000 li, 500.000 li, 800.000 li, dengan cepat melampaui 1 juta li, dan tidak berhenti sampai 1,5 juta li. Dalam keadaan normal, satu lapisan indera spiritual di Soul Fast Cell dapat mencakup radius 200.000 mil. 300.000 li di alam kedua, 400.000 li di alam rangkap 3, 500.000 li di alam keempat, 600.000 li di alam kelima. Alam 6 kali lipat adalah 700.000 li. Alam ketujuh adalah 800.000 li, alam beruas 8 adalah 900.000 li, alam 9 kali lipat adalah 10.000 li. Dan untuk Biksu Dzogchen di alam Vena Jiwa, ruang lingkup kesadaran spiritual terselubung dalam radius 1,2 juta li. Pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari keadaan Vena Ilahi di atas keadaan Vena Jiwa dapat mencakup hingga radius 1,4 juta li dengan kesadaran spiritual. Ranah ganda dapat mencapai radius 1,6 juta li. Luar biasa. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di tingkat ke-6 jiwa, sekuat jiwa tingkat kedua. Jiwa yang begitu kuat melawan langit cukup untuk menjelaskan bahwa semakin tinggi ranah Tan Yun, semakin gila dan kuat kemampuan lompatannya. Dengan kekuatan jiwa Tan Yun, itu dekat dengan tingkat kedua dari alam Vena Ilahi. Setelah dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, dia dapat dengan mudah membingungkan lawan di bawah tingkat kedua dari alam Vena Ilahi. Kecuali jika jiwa pembudidaya tingkat pertama dari alam Vena Ilahi sekuat tingkat kedua dari alam Vena Ilahi. Dengan kata lain, Tan Yun pada saat ini dapat dengan mudah mencubit sampai mati setelah dia dapat mengontrol para biksu di bawah tingkat kedua dari Vena Ilahi melalui murid surgawi Hongmeng. Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan segera, dia menggunakan langkah luar biasa untuk mengambil langkah menuju langit, dan pada saat berikutnya, dia muncul dalam kehampaan ribuan mil. Satu langkah membentang ribuan mil, dan kecepatannya lebih cepat daripada biksu tingkat kedua dari alam Vena Ilahi, dan itu bahkan lebih buruk. Tan Yun melangkah ke udara, matanya dipenuhi dengan makna melihat segalanya, ini adalah perasaan yang kuat. Petik 2. Setelah setengah bulan, janji 9 tahun ada di sini, dan Master Sekte Tan Yun saya diselesaikan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya. Dalam sekejap mata, indera spiritual menyelimuti dojo yang berjasa 30.000 mil jauhnya. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dojo kecuali tetua kedua dari garis kebajikan gerbang suci, Sen Qingqiu.
Sepertinya Mengki dan yang lainnya belum meninggalkan bea cukai. Tan Yun bergumam di sini, bibirnya menggeliat, dan segera, sebuah suara terdengar dari telinga Sen Qingqiu, Penatua kedua, apakah kita baik-baik saja? Petik 2. Di dojo Meritorious, Sen Qingqiu, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri, menatap langit yang kosong, dan membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan Muda, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Namun, Feng Yun, leluhur agung formasi, datang setahun yang lalu dan meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa setelah meninggalkan bea cukai, pergi ke alam suci formasi. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yah, aku tahu, apakah aku akan pergi atau tidak, aku akan memikirkannya lagi. Dan Tuan Sen, orang tuamu tidak perlu sopan di depanku." Petik 2. Sen Qingqiu tersenyum ramah, dengan senyum dari lubuk hatinya di matanya yang berlumpur. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang tukang yang dulu berada di Taman Obat Gunung dan mailing di gerbang dalam, kini telah berubah menjadi sekte, sosok 10.000 orang di bawah satu orang. Laude, ada berita apa tentang 9 urat nadi sekte suci sekarang? Tan Yun ditanya oleh Chuan Yin. Sen Qingqiu meniup janggutnya dan menatap, Tuan Muda Sekte, Anda tidak tahu itu, kecuali gerbang suci kami, gerbang abadi, dan layanan berjasa gerbang dalam, saya pikir Anda pasti akan dapat mengalahkan lawan Anda dan lulus ujian. Dari leluhur 9 Vena, selain berhasil menjadi penguasa berikutnya, hampir semua orang di 9 Vena mengatakan bahwa Anda akan mati dalam tantangan putra suci dan orang suci di setiap baris. Pada saat ini, Tan Yun terdengar meremehkan, tidak apa-apa, katakan saja apa yang mereka suka. Saya percaya fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, Su Bing, Meng Cha, apakah mereka masih mundur? Sekarang Tan Yun adalah Tuan Muda Sekte yang terhormat, jadi dia bisa langsung memanggil nama Sen Su Bing sebagai ganti mantan ketua. Iya, setelah Sen Qingqiu menjawab, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, namun, gadis ini Ruxue pergi ke daerah rahasia Huangfu selama beberapa jam dan melihat adikmu. Petik 2. Kakak, mungkinkah Yukin ada di sini? Tan Yun cukup senang dengan lembah abadi No. 1. Penatua kedua, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Petik 2. Setelah transmisi, Tan Yun terbang ke aula besar lembah abadi nomor 1 dan memutuskan untuk memeriksa ranah kera iblis pembunuh surga dan naga emas dan singa, dan kemudian pergi ke gerbang gunung untuk menemukan Nangong Yukin. Kesadaran spiritual Tan Yun memasuki menara suci indah berlantai 4, dan menemukan bahwa naga emas dan singa telah dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-6, yang setara dengan alam jiwa tingkat 6. Dan kera iblis di menara suci berlantai 5 yang indah memancarkan aura tirani dari periode pertumbuhan tingkat ke-7, dan alamnya setara dengan tingkat ke-6 dari alam nadi dewa biarawan itu. Adapun kemampuan untuk menantang di luar level, Tan Yun memperkirakan bahwa setidaknya itu bisa membunuh, kesempurnaan agung Vena ilahi. Ya, hahaha. Petik 2. Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, tawanya tiba-tiba datang, ekspresi Tan Yun berubah drastis, dan hatinya terpana, tidak, ada penipuan. 10 tahun yang lalu, ketika Yukin dan saya berpisah, saya menyuruhnya mundur dan berlatih. Bagaimana dia bisa muncul di luar gerbang gunung Huangfu Sengsong? Juga, bahkan jika dia datang, dia pasti tidak akan hanya mencari Ruxue dan bukan aku. Petik 2. Diam-diam di sini, Tan Yun berkata dengan keras ke menara suci, kera tua keluar. Mengetahui bahwa Nangong Ruxue bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga calon ipar perempuannya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Ledakan. Setelah gerbang menara 5 lantai dibuka, seberkas cahaya ungu hitam dibor dan berubah menjadi kera iblis di depan Tan Yun. Tuan, ada apa? Petik 2. Nangong Ruxue seharusnya dalam bahaya, ikut aku. Tan Yun berkata begitu suara itu jatuh, kera pembunuh surga tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan, dan masuk ke dada Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa kera pembunuh iblis adalah dukungan terbesar Tan Yun. Dia tidak membiarkan leluhurnya menemukan keberadaan kera tua terlalu cepat, jadi dia tidak membiarkannya menjadi manusia dan mengikutinya. Wow, ketika Tan Yun terbang keluar dari kuil, pintu kuil tiba-tiba tertutup, dan pagoda indah di kuil menjadi seukuran sebutir beras dan terbang ke dalam botol giok dekoratif. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, embusan kekuatan spiritual berubah menjadi formasi terlarang kekuatan spiritual dari kehampaan, yang tercetak di pintu istana yang tertutup. Keberadaan formasi terlarang dapat memastikan bahwa orang biasa tidak dapat membuka pintu kuil dan menemukan pagoda indah di kuil. Kemudian,
Tan Yun yang cemas berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah beberapa saat, Tan Yun muncul di langit di atas meritokrasi, menatap Shen Qingqiu, dengan nada cemas. Penatua kedua, pertama, Rana apa Ruxue? Petik 2. Kedua, sudah berapa lama dia pergi? Ketiga, akankah ada yang menemaninya ke area rahasia Huangfu? Shen Qingqiu memandang Tan Yun dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan jujur, Tuan Muda, Ruxue sekarang berada di pembuluh jiwa tingkat ketiga, dia telah pergi selama 9 jam. Petik 2. Ketika dia meninggalkan Tanah Suci Meritorious Merit, Jun Yuanfeng mengirim 5 diaken penegak hukum dengan 7 lapisan jiwa untuk perlindungan. Petik 2. Tuan Muda Sekte, ada apa? Tan Yun berkata, Penatua kedua, jangan khawatir jika tidak apa-apa. Setelah itu, Tan Yun terbang menuju pintu keluar dari alam suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dalam perjalanan ke penerbangan, Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang berpura-pura menjadi Yukin dan menipu Ruxue ke daerah rahasia Huangfu? Petik 2. Alam Meritorious telah mencapai alam rahasia Huangfu, sejauh lebih dari 3 juta mil. Dengan kecepatan salju, saya khawatir saya telah meninggalkan alam rahasia Huangfu. Petik 2. Buruk. Keratua, bawa aku ke dunia luar rahasia Huangfu. Tan Yun memberi perintah, membunuh kera iblis dari dalam korset Tan Yun, dan kemudian, setelah Tan Yun meletakkan kain kasa dingin pada keratua, dia menginjak bahu keratua dan membiarkan keratua membawa dirinya dengan sangat keras. Penerbangan cepat. Di luar tanah suci yang berjasa, Yuan Fengjun, duduk bersila di lautan awan, tiba-tiba menemukan bahwa setelah pintu masuk ke alam suci dibuka, seberkas cahaya terbang keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Siapa orang ini? Kecepatan yang sangat cepat. Yuan Fengjun, Rana Vena Surgawi 5 tingkat, tubuh lamanya bergetar, ekspresinya kaget. Dia yakin bahwa kecepatan lawan terbang setidaknya 3 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Dia ingat dengan jelas bahwa, kecuali paman kedua dari Master Sekte, Tan Tai Long, yang duduk di alam Saint Meritorious, yang kekuatannya di atasnya, tidak ada yang bisa terbang lebih cepat dari miliknya. Namun, dari sosok yang baru saja terbang, dia samar-samar melihat bahwa itu pasti bukan Tan Tai Long. Siapa itu? Yuan Fengjun menggelengkan kepalanya, dan kemudian tertidur.